أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kesuksesan, dan Allah memuliakan kita, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang bernama manusia, yang Allah ciptakan dalam bentuk tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Oleh karena itu, manusia tempatnya adalah salah dan dosa. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Namun ketika kita sudah menyadari diri kita penuh dengan dosa dan salah, lalu apa yang kita lakukan ketika kita sudah menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang penuh salah dan dosa? Disinilah kita mempermainkan otak kita, mempermainkan akal kita, agar kita menjadi orang-orang yang berakal. Maka tentu kita harus melakukan perubahan, melakukan penghapusan terhadap dosa tersebut, yaitu kita menyadari kesalahan kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita yang memberikan pelajaran kepada kita. Ketika manusia melakukan sebuah kesalahan, maka tugas dirinya adalah bagaimana agar dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa yang sebelum maupun yang akan datang. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Inni astaghfirullah fil yawmi atamarrat. Aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang daripada 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang penuh dengan salah dan dosa, yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki surganya? Maka pantas bagi kita untuk terus lebih daripada Rasulullah untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mampu menyucikan diri kita dari perbuatan dosa dan salah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah akan memberikan kesuksesan, keberuntungan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah, sukses dan bahagialah orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya dari perbuatan salah dan dosa. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang harus kita lakukan ketika kita menyadari sekali lagi harus kita kembali kepada Allah, menyesali atas perbuatan yang kita lakukan, kemudian kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali lagi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mampu bertaubat kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala, Rasulullah SAW mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bergembira ketika melihat hambanya bertaubat kepadanya. Diibaratkan seorang yang berjalan di atas padang pasir dengan seekor unta atau kendaraannya. Tidak ada orang lain selain dirinya, tidak
tidak ada bekal selain untanya. Lalu kemudian dia berjalan mengambil istirahat, lalu tiba-tiba tertidur. Setelah beberapa waktu kemudian orang itu terbangun melihat unta atau kendaraan yang dikendarainya menghilang entah kemana. Maka apa yang dirasakan orang tersebut? Tentu akan merasakan kegelisahan, tentu akan merasakan kegalauan, karena inilah salah satu yang akan mengantarkan ke tempat tujuannya. Setelah beberapa waktu dicari penuh dengan kegelisahan, maka kendaraan tersebut kembali menghampiri orang tersebut. Lalu bergembiralah orang ini, bahagialah orang ini, merasa senang orang ini karena kendaraannya sudah kembali. Rasulullah SAW melanjutkan, Allah jauh lebih gembira, jauh lebih bahagia melihat hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan orang tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ketika kita menyadari, sekali lagi kita terus meminta ampun, beristighfar, menyadari akan kesalahan kita. Ketahuilah jemaah Allah Subhanahu wa taala, surga itu dipenuhi oleh pendosa yang mau bertaubat kepada Allah, dan neraka dipenuhi oleh orang-orang yang bersalah namun merasa paling benar, merasa tidak pernah salah. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, ketika kita membiarkan sebuah kemaksiatan berlalu dalam diri kita, maka ada beberapa dampak negatif yang akan kita dapatkan. Rasulullah SAW dalam hal ini menjelaskan dalam hadisnya, dalam sabdanya, Rasulullah bersabda, Innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka Allah akan menanamkan satu titik hitam dalam hatinya. Kemudian ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah menghapus titik hitam tersebut jadi bersih. Lalu kemudian ketika dia melakukan sebuah keburukan terus menerus tanpa disadari, maka hati yang bersih akan dipenuhi dengan noda hitam. Lalu apa yang akan terjadi ketika hati kita sudah dipenuhi dengan noda hitam, dengan kemaksiatan, kesalahan dan dosa? Maka tentunya akan susah menerima nasihat, akan susah menerima kebaikan, dan akan susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah juga dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa menjelaskan tentang dampak negatif daripada perbuatan maksiat ini. Ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama adalah hirmanul ilm. Orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan terus menerus, maka akan berdampak negatif dalam dirinya, yaitu terhalangnya dirinya untuk mendapatkan ilmu. Tentu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita mengatakan orang berilmu itu adalah orang yang pandai berbicara, orang yang banyak wawasannya, pintar dalam berretorika. Namun bukan itu yang dimakan oleh orang yang bukan itu yang dinamakan orang berilmu. Yang dikatakan orang berilmu itu adalah innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Semakin dia mendapatkan ilmu, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang terus melakukan sebuah kemaksiatan dalam dirinya, maka akan terhalang untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Ya, akan terhalang mendapatkan ilmu yang berkah. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa kecerdasannya, yang luar biasa kesolehannya, ketika melakukan kemaksiatan yang ringan saja, hafalannya susah masuk. Maka bagaimana dengan kemaksiatan yang kita lakukan pada hari ini? Mata kita yang Allah berikan kepada kita sering kita gunakan untuk bermaksiat. Telinga yang Allah berikan kepada kita ternyata sering kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan, mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Lisan yang Allah berikan kepada kita ternyata kita gunakan
mencaci, menghina, menggibah orang lain. Ini merupakan dosa yang luar biasa. Lisan harus senantiasa kita jaga, karena anggota badan kita ini tidak bisa kita jaga, maka hati-hati, kita akan mendapatkan pasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ulangi bahwasanya surga itu dipenuhi oleh orang pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan neraka itu dipenuhi orang-orang yang mengaku dirinya paling baik namun tidak merasa dirinya salah. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.